Chapter 1186. Ini telah mengubah seluruh cara kita memandang masa lalu, bro. Selama puluhan tahun, musisi tengkorak itu hidup dengan keyakinan bahwa Putri Shuri telah mengkhianati Raja Leuven dan menjadi penyebab kehancuran kerajaan Esperia. Namun bagaimana jika selama ini Brooke membenci seseorang yang sebenarnya juga merupakan korban? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus memulai dari pengungkapan terbesar, chapter 1186, yaitu identitas asli Shuri. Shuri bukan anak kandung Raja Leuven dan Ratu Kendall. Nama aslinya adalah Saint Ganko Mainmeyer, keturunan langsung keluarga Mainmeyer, salah satu dari 20 keluarga pendiri pemerintah dunia. Dan ayah kandungnya adalah Saint Gurou Mainmeyer, seorang kesatria suci yang juga memiliki dua warna mata yang berbeda, Soukyoku no Hitomi, heterokromia. Sebenarnya Oda telah menanamkan petunjuk itu sejak lama. Heterokromia milik Shuri tidak dimiliki atau tidak diwariskan oleh Leuven maupun Kendall. Seperti pola penceritaannya, perbedaan fisik tersebut ternyata menjadi petunjuk mengenai rahasia garis keturunan Shuri. Chapter ini juga memberi isyarat bahwa Saint Gurou pernah datang ke kerajaan Esperia dan kini ia kembali, tetapi ditemani oleh seorang rekan yang hingga sekarang masih diperlihatkan dalam siluet berwujud Zoan. Awalnya saya mengira kedatangan mereka hanyalah bagian dari strategi pemerintah dunia untuk menyandra Shuri agar Raja Leuven menyerah. Dugaan itu muncul karena pada chapter 1185, Leuven melarang Shuri ikut bertempur. Ia khawatir putri yang paling dicintainya ditangkap dan dijadikan sandera. Namun setelah kemunculan chapter 1186, dugaan saya runtuh. Gurou dan rekannya ternyata adalah anggota ksatria suci. Kita kembali ke chapter 1169. Kita mendengar penjelasan Shanks tentang kesatria suci. Kesatria suci yang telah menerima kontrak penuh dari Imo hampir mustahil menolak perintahnya. Artinya, sangat kecil kemungkinan Saint Gurou datang karena urusan pribadi atau kepentingan keluarga Mainmeyer. Kedatangannya merupakan misi yang diperintahkan langsung oleh Imo. Hal ini diperkuat oleh ucapan Saint Gurou sendiri. Tidak ada alasan jauh-jauh aku datang ke sini hanya untuk menjemput seorang anak, kecuali kemampuan langka itu, Soukyoku no Hitomi, yang Maha Agung Imo secara khusus memintanya, meskipun aku sendiri tidak bisa membangkitkannya. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Gurou datang bukan sebagai seorang ayah, melainkan sebagai kesatria suci yang menjalankan perintah untuk membawa pulang seseorang yang memiliki potensi membangkitkan Soukyoku no Hitomi. Karena dia sendiri juga belum bisa membangkitkannya, jadi dia penasaran apakah Shuri mampu mengembangkan potensi itu. Menariknya, sebelum Saint Gurou menjelaskan lebih jauh, Imo langsung menghentikan pembicaraannya tentang potensi kemampuan itu, Soukyoku no Hitomi, karena ini merupakan rahasia yang tidak boleh diungkap. Tidak lama kemudian, chapter 1186 menghadirkan pengakuan yang jauh lebih mengejutkan. Shuri mengaku telah membunuh ayah angkatnya sendiri
demi mengakhiri perang antara kerajaan Esperia dan pemerintah dunia. Menurutnya, Raja Leuven selama ini telah berbohong kepada rakyat Esperia. Pemerintah dunia ternyata tidak pernah meminta 1.000 budak. Satu-satunya tuntutan mereka hanyalah agar Shuri diserahkan. Pengakuan ini sekaligus menjelaskan atau menjawab dialog pada chapter 1185 ketika seorang agen pemerintah dunia sedang berbicara kepada angkatan laut. Jangan bertindak gegabah. Di dalam kastil ada Putri Shuri. Kalimat singkat itu memperlihatkan bahwa keberadaan Shuri memang menjadi prioritas utama pemerintah dunia. Namun menurut dugaan saya, seperti yang kita tahu dari chapter yang sudah-sudah, tujuan mereka bukan sekedar membawa pulang Shuri. Karena biasanya pemerintah dunia punya tujuan yang lebih kompleks. Kemungkinan tetap menginginkan upeti sebagai simbol perlindungan. 1.000 budak sebagai penggerak ekonomi sekaligus potensi Soukyoku no Hitomi sebagai tambahan kekuatan militer. Dengan kata lain, Shuri bukan penyebab tragedi Esperia, melainkan target paling berharga dalam operasi tersebut. Semua pengungkapan itu kemudian melahirkan satu pertanyaan besar. Apakah Shuri benar-benar membunuh ayah angkatnya, Raja Leuven, atas kehendaknya sendiri? Atau justru ia hanyalah korban yang dimanfaatkan Imu? Pertanyaan itu muncul karena chapter ini memperlihatkan beberapa petunjuk penting sekaligus yang tidak bisa kita abaikan. Kita melihat kehadiran dua kesatria suci, kemunculan siluet Imu, hingga perubahan wujud Shuri menjadi sosok makhluk atau iblis bertanduk dan bersayap. Semua petunjuk tersebut membuat saya menduga bahwa Shuri memang telah dimanipulasi menjadi makhluk domi reversi. Namun bagaimana proses manipulasi itu bekerja? Pasti kita semua sama-sama penasaran. Menurut saya jawabannya mungkin bukan hanya berasal dari Imu, tetapi juga dari kemampuan salah satu kesatria suci yang datang ke Esperia. Petunjuk pertama justru berasal dari kesaksian Brooke sendiri. Brooke mengaku berhasil selamat setelah Shuri menusukkan pedangnya hingga menembus kepalanya. Jika kesaksian itu benar, luka tersebut seharusnya bersifat fatal. Bahkan Brooke sendiri seharusnya sudah mati. Namun para prajurit Esperia memberikan kesaksian berbeda. Mereka menyatakan tubuh Brooke tidak mengalami luka mematikan. Tidak ada pembuluh darah utama yang putus maupun kerusakan serius pada batang otaknya. Padahal pedang itu terlihat jelas telah menembus kepalanya. Disinilah letak kejanggalannya. Apakah yang dilihat Brooke benar-benar kenyataan atau ini hanya halusinasi? Brooke sendiri mengakui bahwa saat tragedi itu terjadi, ia belum mengetahui dan memahami buah iblis maupun kemampuan khusus yang mampu mempengaruhi akal dan perasaan manusia. Karena itu apa yang ia saksikan belum tentu sepenuhnya mencerminkan kejadian yang sebenarnya. Kemungkinan tersebut semakin masuk akal setelah kita memasuki Ark Elbaf, memperkenalkan kemampuan yang dapat mempengaruhi pikiran dan persepsi manusia, seperti kekuatan Saint Killingham dan domi reversi milik Imu yang mampu mengambil alih tubuh dan kesadaran seseorang. Jika seluruh petunjuk itu kita gabungkan, muncul sebuah kemungkinan yang sangat menarik. Imu tampaknya menyadari bahwa Raja Leuven bukan sosok yang mudah dikalahkan atau dipaksa tunduk.
Hal ini terbukti ketika ia lebih memilih mendeklarasikan perang setelah menolak tuntutan pemerintah dunia. Sikapnya yang sungguh berani bahkan mengingatkan kita pada karakter-karakter yang memiliki semangat seperti kaum Di, yaitu mereka yang secara naluriah menolak tunduk kepada kaum dewa. Di adalah musuh alami mereka. Karena itulah saya menduga Imu memilih cara lain, cara yang lebih licik, bukan menyerang Leuven secara langsung, melainkan menghancurkannya melalui orang yang paling ia cintai, yaitu putrinya sendiri, Shuri. Apabila Shuri hanyalah gadis biasa, mungkin ia sudah bernasib sama seperti Leuven. Namun karena memiliki potensi Soukyoku no Hitomi, pemerintah dunia justru membutuhkan Shuri tetap hidup, tetapi sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Pola seperti ini sebenarnya sudah pernah diperlihatkan sebelumnya di Arc Elbaf ketika Dori dan Brogy menolak mengikuti kehendak pemerintah dunia untuk membunuh pahlawan Jarul demi menjadi penguasa baru Elbaf. Imu langsung menggunakan Domi Reversi untuk mengambil alih keadaan. Jika pola yang sama kembali digunakan di Esperia, maka besar kemungkinan Shuri juga menjadi korban Domi Reversi dan dipaksa membunuh ayah angkatnya sendiri. Meski begitu, teori ini masih memiliki kelemahan. Chapter 1186 belum memperlihatkan kemampuan Sein Gurou maupun rekannya secara jelas. Karena itu masih ada dua kemungkinan. Shuri dikendalikan langsung oleh Domi Reversi milik Imu atau lebih dahulu dipengaruhi kemampuan buah iblis salah satu kesatria suci sebelum Imu mengambil alih sepenuhnya. Apapun jawabannya di chapter selanjutnya, semakin banyak petunjuk yang diberikan Oda, semakin menguatkan dugaan bahwa Shuri bukanlah dalang di balik tragedi Esperia, melainkan korban terbesar dari tragedi tersebut. Jika dugaan itu benar, masih ada satu misteri yang belum terjawab. Mengapa Shuri bisa tumbuh di kerajaan Esperia, padahal ia merupakan keturunan keluarga Menmeyer, kaum naga langit? Menurut saya ada dua kemungkinan. Pertama, Soukyoku no Hitomi baru dapat dikenali setelah seorang anak bertumbuh. Saat masih bayi, Shuri mungkin belum menunjukkan ciri-ciri fisik itu maupun potensinya, sehingga keluarga Menmeyer mengabaikan atau bahkan membuangnya. Ia kemudian entah bagaimana ditemukan Raja Leuven dan Ratu Kendall, lalu dibesarkan sebagai anak kandung mereka tanpa mengetahui identitas aslinya. Seiring bertambahnya usia, heterokromia mulai muncul dan menjadi tanda bahwa potensi Soukyoku no Hitomi telah berkembang. Namun saya lebih tertarik pada kemungkinan kedua. Bagaimana jika Shuri sebenarnya tidak pernah benar-benar dibuang? Saya menduga pemerintah dunia selama ini diam-diam mengawasi perkembangannya melalui mata-mata atau ada agen yang ditempatkan di kerajaan Esperia. Mereka baru bergerak ketika melihat tanda-tanda Soukyoku no Hitomi mulai berkembang. Itulah sebabnya Sein Gurou akhirnya dikirim ke Esperia, bukan sekedar menjemput putrinya, melainkan mengambil kembali aset yang kini dianggap sangat berharga.
Teori ini juga menjelaskan kepanikan Ratu Kendall ketika Gurau pertama kali datang ke Esperia. Bisa jadi pada saat itu ia menyadari bahwa pria tersebut bukan hanya seorang Tenryubito, tetapi juga ayah kandung Shuri yang datang untuk merebut kembali putrinya. Namun karena potensi Soukyoku no Hitomi belum bangkit, Saint Gurau pulang kembali ke tanah suci Marijoa. Jika teori ini benar, maka tujuan Brook di Ark Elbaf bukan lagi mencari jawaban tentang masa lalu Esperia. Ia hanya ingin menyelamatkan Shuri. Setelah mengingat kembali tragedi itu, Brook berkeyakinan untuk kembali percaya kepada Putri Shuri dan meminta anggota kru topi jerami membantunya untuk menyelamatkannya. Karena Brook ingin membuktikan Shuri hanyalah korban. Selama puluhan tahun, Brook hidup dengan keyakinan bahwa Shuri telah mengkhianati ayah angkatnya, Raja Leuven. Namun Oda tampaknya telah memberi petunjuk sebaliknya. Pada chapter 1149, Shuri menangis saat menyaksikan tragedi yang menimpa Leuven. Lalu pada chapter 1173, ketika kepribadian aslinya sempat muncul, yang terlihat bukan kebencian maupun ketidakpedulian, melainkan kesedihan yang mendalam. Inilah yang membuat chapter 1186 menjadi salah satu masa lalu paling tragis dalam One Piece. Bukan semata karena sebuah kerajaan dihancurkan, melainkan karena selama puluhan tahun Brook hidup dengan membenci seseorang yang kemungkinan besar juga merupakan korban. Baik teman-teman sekalian, kita sudah berada di akhir video pembahasan chapter 1186. Kita ketemu lagi di video terbaru pembahasan chapter 1187. Baik teman-teman sekalian, saya Bang Ilham Channel, saya pamit dan sampai berjumpa lagi di pembahasan terbaru manga One Piece.